Ya, halo. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu metode yang sering digunakan pada pengembangan aplikasi, khususnya untuk aplikasi atau sistem pendukung keputusan atau sistem rekomendasi, yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk sistem rekomendasi. Metode SAW ini salah satu metode yang paling sering digunakan karena kemudahan dan sederhana dalam implementasinya. Nah, metode Simple Additive Weighting ini adalah metode yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem pengambilan keputusan atau sistem rekomendasi yang berbasis multi kriteria. Artinya ini data inputnya itu terdiri dari banyak kriteria. Kemudian langkah-langkah secara umum dalam metode SAW ini ada 5. Yang pertama, kita identifikasi kriterianya Identifikasi kriteria, baik itu nanti ada kriteria yang masuk ke dalam keuntungan dan ada kriteria yang masuk ke dalam biaya atau cost. Kemudian lakukan proses normalisasi data. Lalu setelah itu lakukan pembuatan matriks yang sudah ternormalisasi tadi kemudian barulah dilakukan pembobotan kriteria, dan terakhir setelah ditentukan pembobotannya kita bisa melakukan pemeringkatan dari alternatif yang ada sehingga dapat diberikan rekomendasi dari data input. Oke, langsung saja kita lihat contoh kasusnya Misalkan di sini saya memiliki sebuah data terdiri dari multi kriteria atau banyak kriteria Di sini ada 4 kriteria diwakili untuk masing-masing kriteria, mulai dari C1 yaitu rating, lalu C2 harga, C3 waktu, dan C4 itu jarak. Kemudian di sini ada item alternatifnya Di sini saya contohkan sebuah coffee shop Ada coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C, dan coffee shop D. Nah, tujuan kita adalah memanfaatkan implementasi dari algoritma SAW tadi untuk mencari mana rekomendasi coffee shop yang paling ideal rekomendasi yang paling ideal berdasarkan multi kriteria ini Ada 4 kriteria berdasarkan rating, harga, waktu, dan jarak Jarak di sini asumsikan adalah jarak antara kita sebagai pengguna aplikasi Kalau misalkan ini nanti diimplementasikan pada aplikasi Android, itu menandakan aplikasi jarak antara lokasi kita saat ini berada ke masing-masing jarak coffee shop Itu nanti bisa menggunakan sensor GPS pada smartphone Android untuk mengetahui jarak posisi kita ada di mana, lalu posisi coffee shopnya ada di mana. Nanti gunakan mungkin API Google Maps atau Google Direction untuk mendapatkan data jarak. Kemudian masing-masing coffee shop di sini diasumsikan memiliki data rating, harga, dan waktu Untuk rating dibuatkan 0 dulu karena aplikasi SAW ini bisa masuk ke dalam jenis metode user generative content user generative content atau saya lupa istilahnya. Jadi rekomendasi itu akan berbeda akan berubah tergantung nilai-nilai dari kriteria Jika misalkan ratingnya ini berubah tentu saja nanti hasil pemeringkatan alternatif atau hasil rekomendasinya juga akan berubah jadi akan berubah terus secara dinamis tergantung konten atau data dari setiap kriterianya jadi ada rating, kemudian ada harga. Di sini harga anggaplah misalkan asumsi rata-rata harga di setiap coffee shop Kemudian waktu di sini anggaplah mungkin waktu di sini menyatakan waktu pelayanannya atau mungkin waktu antriannya begitu bisa juga Ini diasumsikan waktunya dibuat seragam dulu diberi angka 1 semuanya. Nah,
Kita langsung saja implementasikan langkah-langkah dari metode SAW ya. Pertama, identifikasi kriteria. Tadi ada 4 kriteria ya, mulai dari kriteria rating, lalu harga, waktu, dan jarak. Nah, kemudian kita asumsikan setiap kriteria itu memiliki bobot ya, memiliki bobot. Jadi kita lakukan pembobotan untuk masing-masing kriteria ini. Nah, untuk pembobotan ini kita asumsikan dibagi menjadi 2 jenis kriteria ya. Ada kriteria keuntungan ya, dan ada kriteria biaya ya. Tentu saja misalkan kita asumsikan untuk kriteria keuntungan bobotnya besar yaitu 4, sedangkan untuk kriteria biaya kita asumsikan bobotnya 3 ya gitu. Nah, untuk pembobotan ini bisa berubah-ubah ya, ditentukan oleh kita sendiri ya, sehingga hasilnya ya untuk W atau bobotnya yaitu 4,3,3,3 ini sesuai dengan urutan dari kriterianya ya. Berarti untuk C1 ini bobotnya 4, C2 itu bobotnya 3, C3 bobotnya 3, dan C4 bobotnya 3 ya. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang kedua yaitu normalisasi data. Normalisasi ini dilakukan untuk menghindari dominasi kriteria dengan skala yang lebih besar, atau kita buat data inputannya itu nilai-nilainya ternormalisasi ya, ternormalisasi. Nah, banyak sekali teknik-teknik untuk melakukan normalisasi data ya. Di sini dicontohkan ada misalkan min max scaling atau z-score ya, atau masih banyak juga metode-metode lainnya. Di contoh ini kita coba menggunakan min max scaling ya. Jadi min max scaling ini mengambil nilai paling maksimal dan nilai paling minimal ya dari sebuah kumpulan data gitu ya. Nah, biasanya ya jika kriterianya untuk keuntungan atau benefit ya, atributnya, maka kita ambil yang paling maksimal ya. Tentu saja kita mencari kalau keuntungan itu sebesar mungkin ya. Nah, kebalikannya jika atribut atau kriterianya itu biaya atau cost ya, maka kita ambil yang paling minimum ya. Itu salah satu teknik ya untuk normalisasi data. Nah, kita lakukan normalisasi data untuk setiap record data tadi ya, untuk setiap record dan untuk setiap kriteria. Yang pertama di sini ada kriteria yang pertama kriteria rating ya, kriteria rating ya, karena tadi kita isikan nilainya 0 semua ya, sehingga di sini hasil dari normalisasi min max-nya juga 0. Nah, kita ambil fungsi max ya, karena kriteria rating ini masuk ke dalam kriteria keuntungan. Jadi yang kita ambil adalah nilai maksimumnya. Lalu kemudian ini untuk kriteria yang kedua yaitu kriteria harga ya. Nah, karena harga ini masuknya ke dalam kriteria cost ya atau biaya, sehingga kita gunakan fungsi minimum ya, fungsi minimum ya. Dari sekian kumpulan data, cari mana yang paling terkecil ya, lalu dibagi dengan data recordnya, sehingga didapatkan ya masing-masing datanya, hasilnya ya R12 itu 1 dan seterusnya ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua kriteria ya. Yang sisa 2 lagi tadi ada kriteria waktu dan kriteria jarak ya. Lakukan hal yang sama ya, gunakan fungsi min ya untuk kedua kriteria tersebut karena masuknya ke dalam kriteria cost ya atau biaya, sehingga hasil akhir ya berupa matriks ternormalisasi ya. R sama dengan matriksnya seperti ini ya. Ini untuk kriteria 1 0 semua, lalu untuk kriteria kedua ya, kriteria ketiga, dan kriteria keempat, sehingga sekarang datanya itu sudah ternormalisasi ya, range datanya dari 0 sampai dengan 1 ya. Nah, lalu kita masuk ke langkah keempat yaitu lakukan pembobotan ya, perkalian masing-masing nilai tadi metrik yang sudah ternormalisasi
dengan masing-masing bobot yang sudah kita tentukan di awal tadi ya. Jadi untuk alternatif 1 ya atau V1 ya, ini kita kalikan masing-masing baris pertama ya, baris pertama di matriks ternormalisasinya ya, dengan setiap bobotnya. Untuk kriteria 1 bobotnya dikali dengan 4, dan kriteria 2, 3 hingga 4 itu masing-masing dikalikan dengan bobotnya 3 ya. Jadi 4 kali 0 ya, 4 kali 0, lalu 3 kali 1 ditambah 3 kali 1 dan ditambah 3 kali 0,8551 ya, sehingga hasil akhir dari V1 itu 8,5653 ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua record atau semua barisnya ya, semua baris dari metrik yang sudah ternormalisasi ini ya. Kalikan dengan masing-masing bobot yang sudah kita tentukan di awal ya, sehingga didapatkan hasilnya ya, dari mulai V1 hingga V4 hasil dari pembobotan kriteria. Nah, langkah terakhir ya, langkah terakhir itu sederhana saja, kita langsung lakukan pengurutan saja atau sorting ya, perankingan alternatif ya, ambil dari yang terbesar ke terkecil ya, sehingga hasil akhirnya sekarang setelah disorting atau diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, ternyata V3 itu paling besar ya, V3 8,8 sekian, dan yang paling kecil itu V1 8,5. Nah, urutan perankingan ini sudah bisa dijadikan sebagai urutan rekomendasi ya, dari alternatif yang ada ya, dari data inputan yang di awal tadi ya, sehingga ya kesimpulannya dari nilai perankingan di atas dapat dilihat bahwa V3 ya itu memiliki nilai terbesar, sehingga dapat disimpulkan alternatif yang 3 yaitu coffee shop C itu akan berada di urutan pertama sebagai yang direkomendasikan ya, yang paling ideal coffee shop C. Kita coba lihat ya, coffee shop C itu datanya seperti ini ya, ratingnya 0, harganya 33.000, waktunya 1, jaraknya 5,9 ya. Jadi berdasarkan pembobotan SAW yang kita tentukan ya, bahwa coffee shop C berdasar dari data yang ada ini paling direkomendasikan. Oke, saya kira cukup ya untuk penjelasan mengenai metode SAW ini ya, cukup sederhana, simple. Di video berikutnya kita coba implementasikan metode ini ke dalam aplikasi Android-nya ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih.